Kasus kematian Afif Maulana menjadi sorotan. Salah satunya lantaran rekaman CCTV di Polsek Kuranji, Padang, Sumatera Barat sudah terhapus. Padahal data itu dibutuhkan untuk mengungkap tabir kematian bocah berusia 13 tahun ini. Keraguan warga pun muncul. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya rekaman kamera pengawas hilang, rusak, atau bahkan dimanipulasi saat kasus sedang berjalan. Pertanyaannya, mengapa hal ini terus berulang? Hilangnya rekaman CCTV di Polsek Kuranji ini diungkapkan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, dalam keterangannya Minggu 1 Juli 2024. Suharyono menyebut rekaman CCTV sudah tak ada karena terhapus otomatis setelah 11 hari. Sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu. Sehingga saat dibuka oleh ahlinya yang terekam itu, ya sudah tertutup dengan kejadian-kejadian setelah itu. Jauh sebelum kematian Afif Maulana, sejumlah kasus lainnya yang ditangani kepolisian juga mengalami hal serupa. Bahkan, ada yang sampai dimanipulasi untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Salah satu contoh yang menghebohkan ialah kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh bekas Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Saat itu Sambo terbukti memerintahkan bawahannya untuk merusak rekaman CCTV demi menghalangi penyelidikan. Selain itu, Sambo juga memanipulasi rekaman CCTV yang menurut kronologi sebelum pembunuhan Brigadir J untuk mengaburkan keterlibatan Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam kasus kerusuhan Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, polisi juga diduga manipulasi dan menghalangi akses rekaman CCTV. Hal ini terungkap dalam temuan tim gabungan independen pencari fakta. Rangkaian kendaraan baru kuda milik Brimob yang ditumpangi pemain Persebaya awalnya dapat terlihat melalui kamera CCTV di lobi utama dan area parkir, tapi kemudian mendadak hilang. Sebelumnya manajemen Arema hendak mengunduh hasil rekaman kamera pengawas di Kanjuruhan, tapi dilarang oleh Polri. TGIPF menduga polisi memang ingin mengganti dengan data CCTV yang baru. Pertanyaannya, mengapa para pelaku kerap kali berupaya menghilangkan rekaman CCTV atau bahkan memanipulasinya? Pakar forensik digital Ruby Alamsyah dalam wawancara dengan Kompas Selasa 2 Juli 2024 mengungkapkan, rekaman CCTV memiliki peran krusial untuk menjadi barang bukti di persidangan. Penggunaan CCTV sebagai barang bukti bahkan telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Kasus Sambo itu ditelusuri CCTV nggak hanya dari di titik rumahnya atau sekitar rumahnya, tapi CCTV selama dia perjalanan dari daerah ke Jakarta pun diperiksa semua. Nah, segitu krusialnya sebenarnya CCTV. Begitu juga kasus-kasus lain lah. Yang ada di dalam catatan saya, CCTV itu sudah pertama kali dijadikan barang bukti digital sejak tahun 2006 di kasus Alda Risma yang meninggal di sebuah hotel. Nah, itu mulai titik, walaupun kita dulu belum punya undang-undang ITE, tapi karena diproses ilmu digital forensik itu sudah ada di luar, di negara maju duluan, tapi akhirnya bisa digunakan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE. CCTV itu pasti memegang peranan penting. Terkait kasus hilangnya rekaman CCTV dalam kasus Afif Maulana maupun kasus lain yang ditangani penegak hukum, selain ada faktor kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti, ada juga faktor lain yang menyebabkan rekaman CCTV hilang atau rusak. CCTV itu kalau salah penanganannya saja itu bisa, data barang bukti digital bisa hilang. Nah, kalau misal dia main asal cabut, main asal matikan, nah itu akhirnya tidak optimal. Nah, SOP tersebut mestinya dari Mabes, dari pusat diturunkan ke Polda, diturunkan ke polsek, mereka semua aware. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka segera lapor ke pihak siber yang terdekat sehingga mereka bisa dapat bantuan yang optimal. Jangan asal gitu loh, jangan asal prosesnya. Nah, tadi ngomong SOP, salah satu SOP yang perlu diterapkan di semua kepolisian, karena itu masih kerap kali terjadi. Sejak tahun 2006 saya pertama kali mulai membantu penegak hukum dengan kasus pertama pakai barang bukti digital CCTV. Hilangnya rekaman CCTV dalam kasus kematian Afif Maulana oleh pihak kepolisian tentunya sangat disayangkan. Apalagi sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya polisi bisa lebih sigap dalam mengamankan barang bukti
yang bisa membantu proses penyelidikan. Menurut sahabat Kompas gimana? Apakah CCTV itu memang hilang atau sengaja dihilangkan?